Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saya Irsyad SPDI pada hari ini akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka tugas daripada uji kinerja, dan saya akan membawakan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Nuri Pekerti. Dalam kesempatan ini akan membawakan materi tentang haji, dan adapun saya di bawah naungan LPTK Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang. Mohon doanya dan mohon restunya, mudah-mudahan kita semua ada dalam kebaikan, keberkahan, dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa billah wa bifadillah wa bi syafa'ati rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan tentang materi bab haji, yang sebelumnya kita membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan rukun iman, baik beriman kepada kitab Allah pun ataupun kepada para malaikat. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, serta kepada para pengikutnya, sehingga kita selaku umatnya mudah-mudahan dijadikan umat yang setia sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terlebih dahulu, Bapak absen. Aginda Raisa Isbadi hadir. Alvin Priandi Kariba, Selin Sulaiman, Hana Rafifah, Irfan Ridia, Mutiara Sahwa, izin, Naila Sifa, Nandityo, Nizam. Materi tentang haji. Coba materi yang tadi sempat dibuka, silakan dibaca kembali. Setelah itu, Bapak ingin tanya beberapa dari siswa, 3 laki-laki, 3 siswi, untuk menyampaikan hasil daripada bacaan yang berkaitan dengan materi haji. Sudah dibaca? Syarat-syarat haji apa saja? Isinya ada beribadah, sehat. Jadi yang orang sakit atau lemah fisiknya tuh bisa diwakilkan gitu kepada orang lain. Terus ada juga yang aman di dalam perjalanannya. Jadi jiwa sama hartanya itu terjaminlah keselamatannya. Terus memiliki bekal yang cukup. Jadi hartanya tuh saat kita nanti haji ya harus cukup, jangan sampai kurang gitu. Oke, baik. Kemudian Naila Syifa, silakan. Mana Naila? Ya, Naila Syifa. Materi yang berkaitan tentang haji yang kamu baca apa? Kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah. Coba apa terjemah daripada kalimat talbiyah yang kamu baca tadi? Kurang tahu, Pak. Maksud dari kalimat talbiyah dibaca ketika kapan? Yang berkaitan tentang berdirinya Ka'bah, siapa kira-kira Nabi? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Baik. Haji secara bahasa artinya mengunjungi. Itu pertama. Mengunjungi kemana saja? Kemana saja?
ketika kita berkunjung kemana saja, secara bahasa kita disebut dengan haji. Nah, kalau misalnya ada yang pulang dari Mekah kemudian disebut haji, wajar karena dia habis berkunjung kalau secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, berkunjung dengan sengaja ke Baitullah pada bulan tertentu dengan rukun dan syarat tertentu, itu baru haji. Kalau kita hanya berkunjung kemana, misalnya ke Jakarta, ke Monas, secara bahasa itu haji, tapi secara istilah itu tidak dikatakan sebagai haji. Baik, tujuan daripada seseorang melakukan ibadah haji, rukun haji, ibadah haji merupakan rukun iman atau rukun Islam. Haji rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Apa syarat seseorang melakukan ibadah haji? Wajib jika mampu melakukan perjalanan. Kalau seseorang selama hidupnya gak pernah punya ongkos buat haji, artinya jangankan buat haji, buat makan pun tidak jelas, maka bagi dia haji tidak wajib. Itu ya perbedaannya. Jadi agama Islam itu tidak ada yang melelahkan. Sebelum ke materi haji, ini Ka'bah nih. Kain buat membungkus Ka'bah itu disebutnya apa? Apa? Kain buat membungkus Ka'bah? Kiswah. Oke. Ada yang tahu tinggi dari Ka'bah? Tinggi dari Ka'bah? 9 hasta. Bukan 9 meter. 9 hasta. Emang satu hasta siapa? Hasta itu dari sini ke sini. Ini hasta nama. Satu hasta. Kalau 9 hasta berarti sedikit. Baik, kemudian kita lanjut ke materinya haji. Haji itu pertama ke Ka'bah. Apakah seseorang ketika datang ke Mekah menyembah Ka'bah? Bukan. Seseorang hanya datang ke Ka'bah, semuanya Ka'bah itu hanya dijadikan kiblat. Apa arti kiblat? Kiblat itu adalah seseorang harus menghadap ketika sholat. Oke, karena sebelum Ka'bah, kiblat umat Islam itu kemana? Ke arah Masjidil Aqsa, ke Palestina. Maka setelah Palestina ibadah Nabi beberapa tahun, maka Nabi dihadapkan oleh Allah untuk ibadah menghadap Ka'bah ataupun Masjidil Haram. Kalau kita sholat di Mekah, maka kita bukan mustaqbilal kiblati, tapi mustaqbilal Ka'bati. Ada yang tahu kenapa ketika kita sholat di sini mustaqbilal kiblat, tetapi ketika kita sholat di depan Ka'bah kita mustaqbilal Ka'bah? Kenapa? Karena kita posisi sholatnya sedang berada di hadapan Ka'bah dan kita berada di kiblatnya orang Islam. Nah, kalau sholat di depan Ka'bah, kemanapun, yang penting tidak membelakangi Ka'bah. Bagaimana kalau sholat di dalam Ka'bah? Bebas arahnya. Ya, yang penting kalau di dalam Ka'bah, misalnya di dalam Ka'bah nih, mau ke arah sana, mau ke arah sini, misalnya utara, selatan, barat, timur, bebas. Ataupun mau ke arah pojoknya, itu bebas. Tapi kalau sholat di atas Ka'bah, itu hukumnya makruh. Ya, itu sholat di atas Ka'bah hukumnya makruh. Kemudian kita selanjutnya, yang sering kita baca, ketika seseorang akan melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, terutama ketika mengelilingi Ka'bah, itu yang dibaca adalah kalimat talbiyah. Nah, kalau umat Islam jangan sampai tukar ya. Istilah-istilah bacaan di dalam Islam itu ada bahasanya. Coba, kalau misalnya mari kita sama-sama baca hamdalah, apa yang kita baca? Alhamdulillah. Mari kita sama-sama baca basmalah, yang kita baca Bismillah. Mari kita sama-sama baca tasbih. Berarti tasbih kalimatnya apa? Subhanallah. Kalau kalimat tahmid, alhamdulillah.
takbir Allahu Akbar. Kalau kalimat talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Baik, ada tulisannya? Nah, baik. Ada seseorang yang memang kalimat talbiyah itu adalah kalimat yang harus dibaca ketika mengelilingi Ka'bah. Coba baca, kalian ikutin bacaan talbiyah ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan izin untuk bisa berkunjung ke Makkah dan Madinah. Siap? Baik, mohon ikutin dan dibaca. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Mana bacanya? Bacanya adalah ini. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Apa artinya? Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Itu arti dari kalimat talbiyah. Bisa? Kayak ini nggak kita baca kalimat talbiyah di Ka'bah? Baik. Contoh. Bukan contoh. Misalnya di Ka'bah. Ya, misalnya di Ka'bah. Kita keliling Ka'bah. Kita keliling Ka'bah. Berapa kali kita keliling Ka'bah? 7 kali. Kita kelilingnya, kalau Bapak posisi di sini, kelilingnya ke arah sini, atau Bapak keliling ke arah sini? Ke sini atau ke sini? Ke sini ya. Sama dengan arah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam? Berlawanan. Berarti ke sini ya. Ada yang tahu kenapa? Kenapa nggak ke kanan? Kenapa posisi kita nggak di kanan, dekat Ka'bah, malah di kiri Ka'bah? Ada itu? Karena hati itu posisinya berada di dada sebelah kiri. Ini hati. Ketika kita tawaf, bacalah labbaik Allahumma labbaik, maka kita ingin hati kita berdekatan dengan Ka'bah. Hati kita berdekatan dengan Ka'bah. Itu salah satunya. Artinya apa? Nah, ketika kita masuk Ka'bah, masuk Ka'bah ke Mekah, ingat, kita tidak ada niatan untuk menyembah Ka'bah. Ingat ya, kita tidak ada niat untuk menyembah Ka'bah. Kalau seseorang misalnya niatnya menyembah Ka'bah, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau seseorang datang ke Mekah dengan niat sujud di depan Ka'bah karena menyembah Ka'bah, sama kita dengan menyembah bersujud di depan berhala. Ya, jangan sampai kita ke Mekah itu menyembah Ka'bah, tapi kita ke Mekah tetap menyembah Allah di hadapan Ka'bah. Kalau kita di depan Ka'bah menyembah Ka'bah, saya sembah Ka'bah, saya beribadah ke Ka'bah misalnya, maka sama dengan kita menyembah berhala. Ada di dalam surat Al-Quraisy. Di dalam surat Al-Quraisy ya, la ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Apa artinya? Fal ya'budu rabb hadzal bait. Artinya apa? Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah. Ini pemilik Ka'bah, bukan Ka'bah. Yang kedua,
alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Artinya yang telah memberikan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jika memang ada yang bisa ditulis, tulis. Perbedaan antara rukun haji dan wajib haji. Kalau rukun haji itu harus wajib dilaksanakan, tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakilkan. Kalau rukun haji tidak bisa diwakilkan, ditinggalkan batal hajinya. Tidak bisa diwakilkan walaupun dia harus berjalan di atas kursi roda, walaupun dia harus digotong, itu tetap harus dilakukan. Walaupun sakit, selagi dia hidup, tetap wajib rukun haji harus dilaksanakan. Yang pertama adalah ihram, singkat ya. Yang kedua, ihram itu apa? Niat seseorang melaksanakan haji. Kalau kita sholat Allahu Akbar itu ihram, disebut takbiratul ihram. Yang kedua, wukuf. Siapa yang tahu arti wukuf? Wukuf adalah berdiam diri di bukit atau di padang Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Oke. Kalau tawaf mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Baca kalimat apa? Talbiyah. Sa'i, lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Berapa kali? 7 kali. Tahallul, cukur rambut, tertib. Itu. Kemudian, jadi wakilin aja nih. Saya kasih duit 1 juta. MC kemarin di Muzdalifah saya pengen di hotel aja. Sah haji. Sah wajib haji. Gitu ya. Jadi wajib haji itu ketika ditinggalkan tidak membatalkan haji dan bisa diwakilkan, dan yang mewakilkan itu harus dibayar. Ya. Apa saja ihram sama ihram. Kalau miqat itu apa? Miqat itu satu tempat di mana seseorang mulai niat haji. Itu miqat. Bermalam, bermalam atau mabit di Muzdalifah. Tidur, nanti ada gambarnya ya. Bermalam di Mina sama. Melempar jumroh. Jumroh itu kenapa melempar jumroh? Sejarahnya, karena dulu Nabi Ibrahim sempat melempar setan. Kemudian meninggalkan segala yang diharamkan selama ini. Ya. Itu pembahasannya. Pembahasan. Kalian ingat, harus ingat tentang tentang rukun dan wajib haji. Satu lagi yang biasa kita ingat, ini ada macam-macam haji. Ada macam-macam haji. Haji itu ada 3 kategori. Satu, ada yang disebut haji tamattu. 2, ada yang disebut dengan haji qiran. 3 adalah haji ifrad. Ya, itu istilah haji. Kalau haji tamattu mendahulukan umroh baru kemudian haji, itu haji tamattu. Haji qiran disebut melaksanakan haji sekaligus umroh. Haji ifrad mendahulukan haji daripada umroh. Itu istilah haji. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada. Baik. Namanya tulis yang di belakangnya. Ya, Kiabian tulis yang di belakang. Tulis dong yang di belakang. Nama yang satu kelompok. Oke. Tulisan saya. Ya, tulis itu. Satu orang ya. Sampai dulu. Itu cuma satu orang. Oke, banyak. Banyak Pak. Satu orang yang tulisnya satu orang. Ya. Nama biasa aja. Gila. Tulis, baik. Setelah tulis coba kita berdiri. Coba kalau yang paling bisa bawa kursi biar pindah. Biar duduk. Pak, sini ya. Iya. Enggak ada yang
Depan 1, 2 dengan rasadan, 3, 4 ya. Kamu udah 4 ya. Depan 1, 2, 3, 4 resiko. Perempuannya perempuannya mama depan 1 kamu dia jadi 2 langsung aja. 2 tes siapa? Ente. Bawa kalimat tarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, cukup. Tahu tawab? Tawab itu apa? Rumutan. Berapa kali? 7 kali. Bapak kalian minta 3 kali keliling saja. Keliling anggap ini Ka'bah. 3 keliling baca kalimat talbiyah. Siap. Kelilingnya kemana? Ke sini atau ke sini? Itu Mana? Kiri ya, sini ya. Oh, biar cocok sama presiden. Sini. Oke. Kasihan ya. Nanti muter nih, 3 keliling. Ya, coba aja. Labbaik Allahumma labbaik. Baca ya. Kalau yang baca video, baik yang dengerin, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin. Kalau yang ditawain. Nah, ya. Baik, ketika 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dulu yang keliling? Alvin. Dari laki-laki dulu. Iya, Iya, nggak apa-apa dari situ keliling belum. Iya. Pede banget. Baik, mulai 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim. Mulai keliling. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Oh, ya, pelan-pelan jangan lupa Pak Haji ya. Oke, silakan itu. Terima kasih. Tepuk tangan. Nomor 1 sampai 5. Tebak gambar. Jangan bersisik gitu ya. Artinya hati masing-masing. Mulai. Nomor 1. Nama ibadahnya apa ya? Ya. Ini ibadahnya apa? Kan ada sa'i, ada tawaf, ada tahalul, ada wukuf, ada ikot, ada jumroh. Nah, ini apa? Pertama itu. Dah? Terus nggak usah sedih. Yang kedua, ini lagi ngapain? Ini ngapain ini? Ini di padang Arafah ini. Bukan di padang Jomblo. Ini ibadah apa ini? Yang duduk termenung. Yang berjalan-jalan kecil kan? Pak, jalan-jalan itu mah jangan tikus. Jangan apa, ntar hajinya batal. Bukan udah beli batu. Dah? Ini lagi ngapain? Antara Safa Marwah. Itu aja deh. Antara Safa dah?
lagi ngapain? Bahasanya sedang mengelilingi Ka'bah, berarti ibadahnya ibadah titik. Apakah sa'i? Apakah wukuf? Apakah berenang? Apa itu? Sekarang ini lagi ngapain? Ada ula, ada wusto, ada akobah. Nama bahasa ibadah hajinya apa? Melempar. Melempar. Banyak orang yang wafat meninggal karena berdesak-desakan. Kalau yang suka tawuran insya Allah bisa lempar-lempar batu. Allahu Akbar. Terakhir, ini lagi ngapain nih? Cuma 5 ya? Ya udah tambah 1 bonus. Itu di mana, Pak? Di gambar. Lagi ngapain nih? Kalau kita di masjid ruang inap Pak, istilahnya ngapain? Masjid ada motivator, kita ngapain itu? Motivator, malamnya makan. Kita di masjid ada, kalau sudah pandemi, titik-titik online. Ya nanti kalau di depan dulu. Dah? Oke kan? Ya. Waktunya sudah mau habis. Kasih nama, silahkan dikumpulkan. Setelah itu duduk kembali, kita tutup doa. Silakan. Kertas sebuah refleksi. Bapak tanya, jawab bareng-bareng, oke? Siap? Ibadah haji termasuk kepada rukun apa? Yang keberapa? 5. Apa yang dimaksud haji secara bahasa? Berkunjung. Apa yang dimaksud dengan istilah tawaf? Mengelilingi Ka'bah. Apa yang dimaksud dengan sa'i? Berlari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah dan Qiraatul Majlis. Mudah-mudahan kita dijadikan siswa-siswi baik, berakhlakul karimah, sukses dunia akhirat, disaksikan kesuksesan kita oleh orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Dengan pembacaan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahumma fiq ila wa bitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para hadis di pelajaran saya. اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك